meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita akan juga mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Dan di rumah juga boleh duduk kembali. Mari siapkan hati kita, buka telinga kita lebar-lebar. Jadi setiap kami Tuhan, kami mau siap menerima pesan untuk setiap kami. Berbicara atas setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman nanti. Berkati lidah bibirnya, biar bisa menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, waktunya selalu terbaik untuk setiap kami. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya semua untuk kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Mulai nanti ketika waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Ini waktunya Engkau memberikan kami firman-Mu yang hidup, karena kami percaya yang awal dan yang akhir dan yang terpenting dan yang hidup. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, karena kami tahu hari depan kami ada di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus.
Kami menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang ada di tengah-tengah kami beribadah. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap perkataan hamba-Mu semuanya dari pimpinan Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kembali kita bisa berkumpul kembali. Puji nama Tuhan. Ya, di tengah situasi apapun segalanya, pengharapan yang mungkin banyak orang tidak bisa menikmatinya, tapi kita bisa menikmatinya semua karena kasih anugerah Tuhan. Tema kita, sebab Yesus hidup. Amin. Itu paling penting, sebab Yesus hidup. Kita ambil di dalam Wahyu 1 ayat 18. Ini penting karena Yesus sudah sampaikan. Wahyu pasal 1 ayat 18. Nanti kita akan lihat. Coba ditayangkan dulu. Wahyu 1 ayat 18 ya. Perhatikan dengan baik, dan yang hidup. Ya, perhatikan baik-baik. Yesus menyatakan bagaimana Yohanes di Pulau Patmos itu berjumpa dengan Yesus secara khusus, penglihatan Yohanes. Ya. Sebelumnya kita baca 17-nya, ya, yang terakhir tidak perlu dilihat. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Disambung ayat 18 itu, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, di ayat 17 dikatakan, Yesus katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Awal dan akhir. Tapi paling penting ayat 18 sebutkan, dan yang hidup. Hidup selamanya. Ini harus kita pahami dulu, karena ini memang sering kita Yesus hidup. Nah, keadaan waktu pada saat mengalami tekanan masalah, orang mulai bimbang. Benar gak sih Tuhan hidup? Tuhan hidup kok gak dengar? Tuhan hidup kok gak jawab doaku? Ya, pada saat orang diberkati seperti yang lalu saya sampaikan, orang bisa gampang sekali, Yesus dahsyat, Yesus hebat. Tapi saat terjadi bencana, masalah, persoalan, sakit, penyakit, kita tetap percaya Yesus hidup. Amin. Yesus hidup. Ada hari esok. Makanya lagu ini sering kita nyanyikan ya, diciptakan oleh Bill dan Gloria Gaynor. Ya, di tahun 70-an itu lagu ini. Mereka keadaan sedang, ya, yang namanya Pak Bill ini, Mr. Bill ini, ya, mereka pelayanan di dalam bidang pujian penyembahan. Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Nah, pada saat itu mereka mengalami namanya satu tekanan hidup yang berat. Ya. Bill baru sembuh dari satu penyakit namanya mononukleosis. You know mononukleosis? Ya, itu salah satu penyakit kelenjar demam yang sekarang hampir sama dengan coro. Corona. Hampir sama. Penularannya dari air liur. Nah, Bill itu baru sembuh. Kelenjar demam. Efeknya sama, menyerang tenggorokan dan getah bening. Tenggorokan tuh, kalau itu 12 hari dia bisa berbulan-bulan baru sembuh. Ya, kalau sekarang Bill itu ngalamin virus COVID itu, nah waktu itu virusnya tuh EBV, ya, EBV. Sekarang COVID itu namanya EBV virus, ya. Itu yang disebutkan, ya. Ada namanya Epstein-Barr virus. Itu sama dengan coro sekarang tahun 70-an. Ya, mereka dalam tekanan yang besar. Gloria, istrinya Bill itu sedang hamil. Nah, anak yang mereka tidak harapkan itu karena dia baru punya anak yang 4 tahun dan 3 bulan. Dalam persoalan yang menghimpit mereka, terciptalah lagu ini. Because you live, I can face tomorrow. Because you live. Amin.
lagu ini kan terdengar waktu Paskah, waktu gimana. Nah, ini tidak mudah waktu mereka ngalamin tekanan itu, lagu ini terus mereka kumandangkan, mereka nyanyikan, dan ada kekuatan. Mereka percaya Tuhan yang mereka sembah hidup. Oleh sebab itu mereka bergantung kepada Tuhan dalam keadaan yang mendesak, keadaan yang menekan, ekonomi, pelayanan, ya. Mungkin pelayanan lagi ribut sesama teman pelayanan seperti di sini, ya, menghimpit. Tapi mereka tetap bertahan, tidak goyah. Amin. Saya berharap di sini juga tidak goyah. Kalau goyah berarti Anda kalah. Ya. Anda tidak percaya Yesus hidup, percuma jadi Kristen. Amin. Kalau engkau tahu Yesus hidup, Yesus pasti bela kita, karena Dia hidup. Aku tidak lagi kecewa aku sama temanku. Engkau mati secara rohani. Tapi kalau engkau percaya ada Yesus yang hidup, tidak akan mundur sampai Tuhan tolong saya. Itu baru hebat, itu baru jempol pelayananmu, kekristenanmu. Kalau tidak ketemu sedikit, ketemu enak, oh Tuhan Yesus hebat, oh munafik. Ya, jadi supaya firman ini kita mengerti. Siapapun belum ditolong, tunggu waktunya Tuhan, pasti ditolong, karena Allah kita hidup. Lagu ini terus nyanyi, mereka nyanyi. Mereka juga takut bagaimana hari depan mereka, bagaimana dengan kondisi begini, bagaimana dengan keadaan begini, bagaimana aku bisa bertahan hidup dengan virus yang begitu merajalela. Ada Yesus, makanya Tuhan katakan, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Itu yang saya dapat. Tadi pagi saya, supaya tidak lupa, saya WA Pak Anton dulu. Pak, minggu depan Keluaran 15 ayat 26. Akulah Tuhan penyembuhmu. Itu Yesus berdaulat. Makanya dia bilang dia memegang kerajaan maut. Kunci kerajaan maut dipegang Yesus. Maksud, hai maut, di manakah sengatmu? Itu. Hei penderitaan, hei sakit penyakit, di mana kekuatanmu? Ada Allahku yang hidup, yang memberkati aku, yang menjaga aku, yang melindungi aku. Ini mereka alami tekanannya itu, alami. Bill sama Gloria. Ya, tahun 70 lagu ini populer. Mereka ciptakan di tengah-tengah mereka. Tidak ada sepertinya hari depan ini suram, tapi mereka bisa eksis jalan. Amin. Jangan takut. Makanya virus ini yang coro ini itu sudah ada di tahun 70, sama. Itu boleh lihat. Ya, sama mononukleosis. Ya, saya udah baca, saya udah lihat ya, EBV ini dari cairan tubuh, dari air liur ini. Ya, kalau sekarang dibilang droplet. Air liur yang muncrat. Kadang kalau kita dekat bicara kecepatan kan juga terjadi hujan oka kan, ya toh, muncrat. Nah itu kalau ada virusnya, itu sumber penyakit. Dia ngalami radang tenggorokan loh. Ini 14 hari, dia berbulan-bulan. Virusnya ini bandel sekali. Ini deh, ya. Tapi di tengah-tengah mereka kesulitan begitu, lagu ini keluar. Dan mereka lihat, mereka ditolong Tuhan. Pelayanan mereka mendunia, bukan main-main. Fakta kematian dan kebangkitan Kristus merupakan fondasi umat Kristen. Makanya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita ini. Kita orang yang paling malang, mempercayai Allah yang mati, tapi Allah kita hidup. Ya, Dia hidup. Ini kalau sampai Allah tidak hidup, mengerikan. Siapa yang bisa tebus dosa kita? Tidak bisa. Makanya kita harus tahu Allah kita hidup. Kita harus tahu, oh Allahku hidup, aku tidak takut. Keadaan sekarang susah, wedding nggak bisa, ya bisa terbatas. Saya kasih tahu, ya. Nanti Jonathan kasih tahu Anita ya, bikin wedding itu, ya. Pengantin sekarang kan tidak boleh di gedung, cari lapangan yang luas. Pengantinnya berdiri, shalom semuanya, mereka naik mobil.
car wedding. Nah itu kan usaha, itu kan hikmat. Dibuat itu. Cari lapangan yang besar, bikin makanan pakai kotak, pakai dus, aman toh. Itu belum terpikir. Tapi nanti Jonathan bilang sama Anita, ayo kita coba bikin. Ya. Mau 2000 orang nggak apa-apa, mobilnya jalan terus dibagi. Angpaunya tetap ada, nggak ada angpau mobilnya di stop. Bisa kan? Di tengah situasi begini, kita harus punya hikmat. Tuhan berikan hikmat. Saya dari kemarin udah kepikir, ya, Anita lagi bikin wedding, saya akan sampaikan. Siapapun, kalau mereka tangkap kebenaran firman Tuhan, engkau akan lihat, engkau pertama kali yang menyelenggarakan. Oke, tidak perlu di gedung, cukup wedding in car. Mereka jalan, mereka bisa lihat pengantin, keluarga pengantin, cukup lambaikan tangan, say hello, selamat menempuh hidup baru, jalan, ya, jalan. Oh ini familiku datang, jangan lupa ya, di terakhir nanti siang-siang pegangan. Pegang kotak, cemplungkan, selesai dong. Aman enggak? Kalau Tuhan yang pimpin pasti aman. Tidak perlu turun, jaga jarak di mobil semuanya. Itu mudah, tapi kerjakan. Saya yakin pasti mukjizat terjadi. Ya, contoh kayak drive-thru gitu loh. Ya, drive-thru dikasih sudah pesan, dikasih paket, bayar. Nah, wedding sekarang begitu ya. Oke, itu satu pekerjaan yang baru. Makanya di tengah keadaan begini, orang harus kreatif, minta hikmat. Tuhan, bagaimana aku bisa eksis? Ini loh, terciptanya lagu ini karena mereka di tengah-tengah situasi yang tidak enak. Mereka nyanyi terus. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to learn. Ketika Yesus datang karena cinta. Heal and forgive, sembuhkan dan mengampuni. Lihat kalau yang di Indonesia kan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Inggrisnya sebenarnya, Dia datang, He came to love. Yesus datang karena cintanya pada kita. Heal and forgive, menyembuhkan dan mengampuni. Oh, itu keren lagunya itu. Kalau kita imani, nanti kita nyanyi. Ya. Nah, Yesus hidup. Itu yang memberikan kita kekuatan. Iman dan pengharapan kita ada keselamatan, tidak sia-sia. Makanya Rasul Paulus katakan 1 Korintus 5 ayat 17 itu katakan kalau Yesus tidak hidup, sia-sia kita beribadah pagi ini. Tapi kita menyembah Allah yang hidup. Ya. Yang dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 18 itu 17 katakan akulah awal dan yang akhir. Jadi bukan akhir karena sudah tidak berakhir, tapi akhir aku bangkit dan yang hidup. Itu paling penting. Ya, ada orang bisa awal, bisa akhir, tapi tidak bangkit. Tapi Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit. Ada kemenangan, ada hari esok. Makanya Yesus bangkit itu iman dan pengharapan kita akan keselamatan tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus membuat hidup kita menjadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. And life is worth it. Ya, hidupku ini worth it karena ada Yesus. And life is worth. Ini yang kita harus pahami. And life is worth. The living just because He lives. Hidup jadi berarti karena Yesus hidup. Ini yang perlu kita kuatkan. Makanya Yesus hidup memberikan arti jaminan keselamatan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kepada siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan keselamatan. Itu yang kita percaya. Iman percaya kita di situ. Ada jaminan kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Jaminan kemenangan. Yesus hidup, jaminan kemenangan. Kita baca 1 Korintus 15.
ayat 55 sampai 57. Perhatikan baik-baik. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus sudah rebut segala kunci maut. Makanya diberikan kepada jaminan kita, jaminan kemenangan. Itu penting. Dia hidup, dia berikan jaminan keselamatan. Dia hidup, dia berikan jaminan kemenangan. Dia hidup, dia jaminkan jaminan kebahagiaan dan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang. Ini loh Yesus hebat kepada kita. Aku datang memberikan engkau hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ini jaminan kebahagiaan dan kelimpahan. Ya, pencuri datang, virus datang, membuat orang susah. Yesus datang di dalam hadiratnya, memberikan engkau hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amen. Jangan takut. Amin. Banyak orang ketakutan yang tidak berdasar. Orang takut karena tidak percaya ada Yesus menolong kita. Ini penting, ada Yesus melindungi kita. Virus tidak bisa menjamah orang yang percaya. Amin. Ini iman. Amin. Kalau imanmu naik turun, engkau masih terikat di dunia ini. Dunia selalu kasih kabar naik turun, naik turun. Saya kasih tahu, begitu saya baca WA ada namanya yang tidak enak, saya lewati. Tapi kalau firman saya baca, ada berita yang tidak enak, saya lewati. Saya cuma klik supaya tidak banjir-banjirin nomor itu. Oh, sekian ribu belum dibaca. Saya cuma klik, hilang, klik, hilang, klik, hilang, selesai. Tapi yang firman saya baca. Jadi kalau kirim yang aneh-aneh, tidak mungkin saya baca. Ya, supaya apa? Saya tidak mau diracuni dengan pikiran yang tidak benar. Banyak yang hoak bikin kita takut. Ini penting supaya kita melihat bagaimana Yesus hidup itu. Tidak ada yang dapat memberikan jaminan kepastian selain Yesus yang hidup. Di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin. Hanya di dalam Yesus engkau bisa mendapat ketenangan. Di tengah tantangan yang tidak enak ini, anak-anak Tuhan yang percaya, engkau pasti diberkati. Amin. Kejar. Tanganmu ada Tuhan yang pimpin. Jangan takut. Yesus bilang jangan takut, apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Jangan berkata yang kecil, ya. Yang lalu sudah saya sampaikan firman Tuhan jelas. Dikasih Tuhan aku berdoa, jangan sepelekan yang namanya talenta satu. Engkau tidak kerjakan, dikuburkan, tidak dapat apa-apa. Kembangkan itu. Percaya ada Yesus bersamamu. Percaya ada Yesus bersamamu. Walaupun kau jualan nasi goreng, percaya ada Yesus bersamamu. Nasi gorengmu akan diekspor ke seluruh dunia. Apa yang kau kerjakan saat ini? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut apa yang dunia bikin susah. Dunia bisa menghimpit kita, tapi Allah akan mengangkat kita. Dunia bisa menekan kita, tapi Allah akan selalu memberikan jalan kemenangan dan hidup itu. Ya. Dunia, bahkan perusahaan bisa bikin gaji kita turun, tapi Allah akan melipat gandakannya di dalam nama Yesus. Taat. Jangan takut. Tidak ada manusia yang bisa menurunkan kita. Hanya Allah yang bisa menurunkan kita. Kalau Allah mengatakan, aku mengangkat engkau naik, bukan turun. Itu firman-Nya yang harus kita pegang. Yesus mengangkat derajat kita, naik dari kubangan dosa, dan dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu jangan takut, ya. Itulah sebabnya kita dapat menjalani hidup dan tenang di tengah tantangan ini, karena Yesus hidup. Ada kepastian, di dalam Yesus Kristus. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan kemenangan, ada jaminan kebahagiaan dan kelimpahan. Yang kedua, ada pencurahan Roh Kudus. Karena Yesus mati, dia bangkit, dia ke surga. Janjinya, ya, aku datang kepada Bapa, aku pulang kepada Bapa,
aku menyediakan tempat bagimu, ya, di surga banyak tempat tinggal. Amin. Tempat tinggal kita terbuat dari emas. Nah, kita iman, belum sampai di dunia ini, masih di dunia, tetap percaya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada hari depan yang penuh harapan. Tangan Tuhan yang memimpin hari esok. Yeah. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Perhatikan, all fear is gone. Segala ketakutan pergi. Segala kegagalan pergi. Segala putus asa pergi. Segala sakit penyakit pergi semuanya. Karena Yesus hidup, Dia melindungi kita. Amin. Ini penting. Makanya Yesus hidup karena ada pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, Dia ada jaminan hidupmu, ada jaminan kemenangan, ada jaminan bahagia kelimpahan. Yang kedua, ada namanya pencurahan Roh Kudus. Kalau Yesus tidak naik ke surga, tidak bisa Roh Kudus itu turun kepada kita. Itu sudah digambarkan. Jadi jika Yesus bangkit, maka Dia bisa mencurahkan Roh Kudus. Ada bersama kita. Jadi kalau zaman perjanjian lama, Roh Kudus hanya diberikan untuk orang-orang tertentu, ya, untuk nabi-nabi pilihannya. Jaminan itu hanya untuk nabinya, ya, tidak untuk orang lain. Jadi Roh Kudus hanya sebagian segelintir orang yang bisa menerimanya. Contohnya Elia sama Elisa, Elia sama Elisa, Musa sama Yosua. Musa terima, Elia terima. Makanya diberikan 2 bagian roh. Elisa kan minta 2 bagian rohnya itu. Roh Kudus tidak untuk semua orang, untuk orang-orang tertentu. Ya, Daud, Simpson. Jadi orang-orang tertentu yang dapat. Tidak bisa Bejo itu dapat Roh Kudus zaman sana. Siti tidak bisa dapat Roh Kudus. Aliom tidak bisa dapat Roh Kudus. Ya, yang dapat Musa turunkan, Tuhan suruh tumpang tangan kepada Yosua, Yosua penuh. Ya. Nah, sekarang Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta terjadi. Ini penting. Jadi Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus dalam kita. Apa tujuannya? Meneguhkan jaminan dari Allah, yaitu jaminan penebusannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu jaminannya. Efesus 1 ayat 14. Kita baca Efesus 1 ayat 14. Ya, supaya kita lebih jelas lagi. Efesus pasal 1 ayat 14. Saya bacakan, perhatikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi itu jaminan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia di surga, Dia curahkan Roh Kudus. Itu jaminan bagi kita untuk memperoleh apa? Ya, jaminan sampai karya penebusan itu kita terima, dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Ya, itu yang di dalam kita, memberikan kuasa juga Roh Kudus itu. Ini yang penting. Kalau kita penuh Roh Kudus, ada kuasa. Isyarat 1 ayat 8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kau akan menjadi saksi, bukan menjadi sakti, menjadi saksi. Ya, ada kuasa. Ya, dan Tuhan bersemayam di dalam hidup kita. Ya, firman Allah jelas katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Makanya melalui kematiannya dosa ditanggungnya. Dosa kita ditanggungnya. Ini, ya, melalui kebangkitannya, maka keselamatan, kemenangan, kelimpahan yang dijanjikan itu kita terima.
Dia mati, segala dosa itu diampuni semua. Dia bangkit. Nah ini yang paling penting, dia bangkit dan dia hidup. Ada jaminan kehidupan. Hidup ini jadi berarti kita layak menerima pencurahan Roh Kudus itu. Jangan bilang aku tidak layak. Semuanya dilayakkan karena Yesus sudah menebus. Makanya Efesus 1 ayat 14 itu sampai kita terima penebusannya itu. Jaminannya. Banyak orang belum terima penebusannya karena hidupnya masih simpang siur. Hidupnya masih di simpang raya. Tapi coba kalau sampai kita menerima karya penebusannya, seluruh penebusan Tuhan itu utuh, di situ kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Akhirnya Roh Kudus curahkan bagi kita, ya, kita layak menerimanya. Baru kita bisa bilang hidup jadi berarti karena Yesus hidup. Ini penting. Dunia bisa membuat kacau, tapi Yesus memberikan damai sejahtera. Dunia bisa menghimpit kita, tapi Yesus terus memberikan kemenangan kepada kita. Itu jaminan karena dia hidup. Ya, kalau yang mati kita tidak bisa. Kita bisa bicara sama yang mati. Ya. Jadi hambanya sudah dipanggil Tuhan juga, Bapak Pendeta Alex Abraham. Ya, dia sudah mati. Kita bisa bicara sama dia. Percaya? Belum bisa bicara. Halo Pak Alex. Ya, bisa bicara kan? Tapi dia tidak bisa mendengar. Tapi Yesus, engkau bilang shalom, Yesus mendengar di surga. Doamu pasti didengar Tuhan. Karena Allah kita hidup. Jangan kita pakai pikiran kita. Saat pikiran kita sudah tidak bisa menjangkau Allah, itulah mukjizat yang akan terjadi. Kalau engkau masih bisa pakai pikiran akalmu, itu belum mukjizat. Tapi saat akalmu sudah tidak bisa terima lagi, ya, dan itu terjadi, itulah mukjizat. Oleh sebab itu kita harus mengerti, Yesus hidup untuk memberikan jaminan kepada kita, penebusan kita, pencurahan Roh Kudus. Ini penting ya, pencurahan Roh Kudus itu penting. Jadi pasca tanpa kebangkitan tidak ada gunanya. Justru kebangkitan inilah. Namun karena pasca, maka Pentakosta pun terjadi. Tidak ada yang tanpa pasca tidak ada Pentakosta. Ya, itu penting sekali. Perhatikan baik-baik. Tidak ada pasca, tidak ada Pentakosta. Karena ada pasca, ada Pentakosta, ada pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama kita. Tubuh ini adalah bait kudus, di mana Yesus ada, Roh Kudus dicurahkan. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita percaya hidupku berarti karena Yesus. Bukan hidupku berarti karena Siti, tidak ada. Hidupku berarti karena Yesus. Hidupku berarti bukan karena aku banyak uang. Orang banyak uang bingung sekarang, ya. Orang tidak ada uang pun bingung. Tapi aku ada Yesus. Ada hari esok. Kemanapun aku pergi, ada Yesus. Ada hari esok. Kemanapun aku melangkah, kemanapun aku jalan, selalu terbuka. Kemanapun aku berusaha, ada Yesus. Ada kemenangan. Jaminan bagi kita. Oleh sebab itu jangan kita sampai terpedaya dengan keadaan ini, sehingga kita bilang aku tidak mengerti bagaimana Tuhan kok tidak tolong saya. Saya bilang kalau itu penilaian kamu, itu terlalu rendah sekali. Yesus itu di atas segala-galanya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Itu kita punya tema Natal, Kings of Kings. I mean, Jesus, King of Kings, Lord of Lords. Itu tema Natal kita. Ya, ayo kita siapkan hati kita semuanya dengan kesatuan. Engkau akan lihat bagaimana mukjizat terjadi. Jangan takut, hari depan ada di tangan Tuhan Yesus. Jangan pikir, aduh usahaku ini, aduh waktunya bayar. Jangan adu-adu. Percaya ada mukjizat, percaya ada pertolongan. Karena waktu engkau bicara, apa yang engkau katakan, Tuhan akan kerjakan. Asal kita taat kepada perintahnya. Tuhan turun gampang, taati perintahnya. Engkau akan lihat Tuhan yang bela,
Sekalipun manusia bisa membuat kau susah, Allah yang hidup bikin engkau sukacita. Sekalipun dunia ini bisa bikin sakit penyakit yang tidak bisa dunia sembuhkan, ada Yesus. Dia bilang, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Oleh bilur-bilur Yesus semuanya sembuh. Ini kita pegang karena Yesus hidup. Yesus hidup memberikan engkau pengharapan. Yesus hidup memberikan engkau damai sejahtera. Yesus hidup memberikan engkau damai sejahtera, kemenangan, kekuatan, keberhasilan. Apa yang bisa engkau kerjakan? Tekuni, percaya, ya. Pasti engkau temukan. Saat engkau temukan, engkau baru bilang, oh Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang tidak baik, harus munculkan yang baik. Amin. Di tengah masalah persoalan seperti Bill dan Gloria, di tengah tekanan yang luar biasa, ya, tidak gampang loh. Sekarang kena corona begitu, orang bisa berharap Yesus baik, tetap pasti sembuh. Jangan takut dulu, takut sama coro, ya. Jadi temanlah sama coro itu. Engkau teman, dia tidak akan nyerang kamu, ya. Tapi kita tetap jaga teman-teman, kopeng siap kopeng. Banyak orang begitu kan, ya. Makanya kita harus siapkan hati kita. Saat kita mau memberi, kita harus siapkan hati kita bahwa saya tulus hati. Saat engkau mau membantu, engkau harus siapkan hatimu. Aku harus siap. Kalau waktu saya bantu tidak berkenan, aku bisa kecewa. Banyak tak? Aku harus bantu loh, nggak dapat apa-apa. Toh aku dikerjain. Nah makanya waktu kita mau memberi, percaya Yesus sudah perhitungkan dari surga. Waktu aku menebus dosa, tidak semua orang menerima, banyak yang tolak. Tapi Yesus tidak terpengaruh. Kasihnya sejati, tidak pengaruh. Engkau tidak mau datang ke gereja, tidak pengaruhi kasih Yesus. Kasih Yesus tetap utuh. Jangan pakai pikiran kita, oh karena aku tidak ke gereja, aku ketemu bencana. Salah. Allah kita baik. Engkau tidak ke gereja, engkau tidak mau memuji Tuhan, tidak mengurangi kasih Tuhan. Tapi kalau manusia, ya, waktu engkau mengatakan yang tidak baik, engkau akan diserang, ya. Oleh sebab itu kita tetap berharap Tuhan Yesus baik. Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita yang percaya di dalam Yesus Kristus. Jangan takut. Tuhan sudah katakan jangan takut. Percaya saja. Mukjizat pasti terjadi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita naikkan pujian ini. Because He lives. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan.
Setia hidup, katakan dengan imanmu. Lawat kami Roh Kudus. Setia hidup, Lawat kami Roh Kudus. ku tak gentar. Amin. Sayangku tahu siapa hari esok. Hidup jadi berarti saat dia hidup. Bapak saudara berdoa, berdoa, percaya ada Yesus. Berdoa, haleluya. Berdoa, sembah Dia, because He lives. I get praise tomorrow. Berdoa, berdoa, sembah Dia, because He lives. All is God, because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Berdoa, berdoa, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives.
jadi lawan kami, penuhi kami. Dia hidup, Sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Ada hari esok, Amin, amin. sebab Dia hidup. Tak getar, Tak getar, karena ku tahu Dia hari esok. lawan kami, jamah kami, penuhi kami. Jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia, sebab Dia, sebab Dia. Oh Yesus, Sebab Dia yang di rumah, yang di tempat ini, Yesus hidup. sebab Dia hidup setiap kami. Haleluya. It's only by Your grace. It's only by Your grace. Jesus, Jesus, we worship. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh di dalam hadirat Tuhan. Yang sakit sembuh, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus tetap dalam hadirat Tuhan. Jangan peduli kiri kanan. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus bersama kita. Ada Yesus yang hidup di tengah-tengah kita. Ada berkat tercurah, ada kesembuhan, ada hari depan, ada kemenangan, Amin. ada jaminan keselamatan, Amin. Amin. ada jaminan kehidupan, Amin. ada
jaminan kekuatan yang Tuhan berikan. Terus berdoa. Ada Yesus yang hidup. Mari kita bangkit bersama. Berkat mujizat pertolongan, percaya lawan kami Roh Kudus di tempat ini, di rumah, dimanapun ada mukjizat yang terjadi. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Haleluya, haleluya. tak gentar. Amin. Haleluya. Ku tak Dia berkati esok. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Katakan dengan imanmu, sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Haleluya. Dia berkati esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidupku berarti karena Yesusku hidup. Hidupku berarti bukan karena uangku banyak. Hidupku berarti bukan karena aku gagah, aku kuat. Hidupku berarti bukan karena aku pintar. Hidupku berarti karena Yesus hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam Yesus. Sekarang hidupku berarti karena Yesus yang luar biasa. Hidup jadi berarti sebab Yesus
Karena Yesus hidup kami percaya ada jaminan keselamatan, ada jaminan kelimpahan, ada jaminan hidup yang menang di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong setiap kami, iman percaya kami bangkit karena Allah kami hidup. Kami percaya hidup kami berarti karena Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati pikiran kami. Bahkan dengan kekuatan kami melakukan firman-Mu. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan akan mengerjakan firman-Nya sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Saudara Aris yang berulang tahun, Tuhan berkati sehat panjang umur. Tuhan berikan kekuatan yang baru dan hikmat yang baru. Tuhan pimpin kehidupannya, jauhkan dari hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Kami percaya ada mukjizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan berkati juga saudara Bram. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan perlindungan-Mu, damai sukacita-Mu. Saudara Bram boleh menikmati berkat Tuhan. Tuhan tolong semua yang dia perlukan, semuanya tersedia. Tuhan berikan semuanya. Berkati juga adik Gesia, Tuhan berikan sehat, panjang umur. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala masalah yang tidak baik. Bertumbuh dewasa menjadi anak yang memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tuanya, menyenangkan neneknya juga. Tuhan tolong, kami percaya semuanya di dalam kasih dan anugerah-Mu. Hamba-Mu juga berdoa bagi semua umat-Mu, Gereja Al-Baik House of Praise Surabaya. Berkat Tuhan turun atas semuanya ini. Tuhan tolong, kalau ada yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Kalau ada yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Tidak ada yang miskin. Umat-Mu kaya semuanya. Kaya di dalam kebaikan, kaya di dalam kemurahan, kaya di dalam kesetiaan, kaya di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya berkat-Mu yang menjadikan kami kaya semuanya. Tolong kami semua, mampukan semua, lindungi kami semua Tuhan. Dan semua program gereja Tuhan yang pimpin. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh lewati. Kalau sampai Agustus ini Tuhan pelihara, sampai penghujung tahun 2020 Tuhan Yesus pelihara, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi. Engkau diberkati di dalam nama Yesus. Terima, haleluya. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Virus ini tidak bisa bertahan lama. Karena ada Yesus yang melindungi Indonesia. Karena ada Yesus yang melindungi kota. Ada Yesus yang menjaga rumah tangga kami. Ada Yesus yang menjaga bisnis kami. Ada Yesus beserta kami kemanapun kami pergi. Ada Allah yang hidup menyertai kami semuanya, sehingga kami berjalan tidak lelah, kami berlari tidak lemah. Ada Yesus membawa kami naik ke Gunung Sion untuk melihat pertolongan datang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Tangan-Mu yang kuat topang kami satu demi satu. Urapi kami satu demi satu Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa memegang tangan kami. Jalan di dalam hadirat-Mu, jalan di dalam kasih-Mu, jalan di dalam sukacita-Mu. Kami boleh melihat hari depan penuh harapan. Mari saudara terkasih, angkat tanganmu di depan Allah kita. Terima dengan imanmu firman Allah yang hidup. Tanamkan di dalam hatimu, lakukan di dalam kehidupanmu. Mukjizat Allah terjadi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan damai sejahtera. Di dalam nama
Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari yang berkati malam aku